Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 19, Pernikahan Orang Merdeka. Bunyi langkah kaki di dalam Mersah mulai menjauh dari tempatku jongkok, lalu hilang bersamaan dengan bunyi pintu ditutup. Kuintip dari pojok Mersah, ada 4 orang lelaki menuju ke rumah imam kampung. Keempatnya adalah orang paling kukenal, Bapak, Paman Payatumpi, Tengku Paya dan Pun Rahman. Setelah keributan pagi tadi, kini mereka mencari solusi. Menemukan jalan keluar, tanpa harus menciderai harga diri. Sepasang muda-mudi bisa menuju mahligai cinta dengan terhormat. Kuso kini barangkali sebagai pilihan di tengah keruwetan adat. Model ini bagai obat jiwa menuju ke setitik harapan. Perjuangan sekuntum mawar merah, akhirnya berhasil menggapai asa. Bebas dari tirai tradisi dalam wujudkan mimpi. Mengikat dua hati, antara aku dan Rani. Bukan mandiri dalam tirai besi, seperti nyanyian burung nuri dari balik sangkar besi. Hari ini, impian bukan lagi mimpi, bukan pula janji. 4 lelaki, sedang duduk bersama, merancang mimpi kami menjadi aksi. Aksi untuk orang merdeka mengikat janji, sehidup semati setia sampai mati. Menanti dan terus menanti, sampai mereka kembali dari diskusi. Tak sabar ku menanti hasil diskusi, kebuntul dedecer aku kembali. Di sana, ibu tersenyum melihat sang buah hati telah kembali. Tersirat secercah harapan di wajah ibu, bagai seorang ratu yang telah membesarkan, membimbing dan melindungiku. Tak sanggup kubalas jasamu, tak kuasa menyamai budi baikmu. Engkau perempuan yang paling berjasa, telah membentuk jiwaku. Jiwa seorang guru yang selalu ingin digugu. Digugu karena ilmu, bukan digugu karena egoku. Itulah harapanmu setiap mengantarku ke peraduan. Bagimu, aku tetap anakmu. Meski kurasakan diriku telah dewasa, yang bakal memperistri seorang gadis bernama Rani. Dia akan menjadi ibu, aku pun menjadi bapak. Anak kami adalah cucu ibu, bocah lucu itu akan menyita waktumu. Begitulah siklus waktu terus berlalu. Apa kamu nggak buka sekolah? Tanya ibu melihatku melamun di depan pintu. Aduh, hampir lupa, jawabku. Berkumur-kumur dan mencuci muka, kupacu sepeda ke sekolah. Rasa khawatir menghantuiku apabila kepala sekolah hadir lebih dahulu. Beberapa siswa sedang menunggu di depan pintu. Bocah lucu dan lugu sungguh kurindu yang selalu menyapaku dengan panggilan Pak Guru. Guru adalah sosok pemberi ilmu, mengajarnya lagu. Mereka merindukan guru, sebaliknya, bocah-bocah itu tempatku melepas rindu. Setiap hari bertemu, menyanyikan lagu-lagu sudah cukup bagiku. Diriku hanya penjaga sekolah, bagi mereka aku adalah guru. Hari ini aku hadir bukan dengan baju baru, karena aku terburu-buru. Itu pun beruntung diingatkan ibu, kalau tidak, aku sudah malu. Malu ditertawai murid dan guru karena lupa membuka sekolah di hari Rabu. Mereka tidak tahu ada orang datang menyerbu ke rumahku. Meskipun kemudian si penyerbu kalah malu, lalu pergi menyisakan debu. Kepala sekolah tiba, aku permisi mau ganti baju. Dia maklum akan masalahku, mengizinkanku mengganti baju. Kupacu sepeda tua, melintasi jalan berdebu. Orang-orang memandangku, keheranan melihatku terburu-buru. Kubiarkan mereka heran, karena guru harus berbaju baru. Baju putih dengan pasangan celana biru. Jam mengajarku selesai sebelum tengah hari, ku minta izin pulang lebih pagi. Kukatakan ada masalah yang perlu diselesaikan, kepala sekolah mengizinkan. Pamit kepada bocah-bocah lucu, mereka malah memintaku menyanyikan sebuah lagu. Kenyanyikan lagu rindu untuk menghibur murid-muridku.